Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali ke channel saya. Baik, kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari video sebelumnya tentang materi CPNS. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya, kita akan mengulas passing grade. Jadi nilai ambang batas pada tes SKD itu berapa sih? Saya yakin semua teman-teman dan para pemburu CPNS Hunter ini pasti sedang mencari-cari informasi. Sebenarnya kriteria ambang atau nilai ambang batas pada setiap jenis uji atau setiap jenis materi uji itu berapa. Nah, ternyata dalam Permen PAN RB itu setiap jalur masuk, baik itu melalui jalur umum, baik itu melalui jalur disabilitas atau jalur diaspora dan sejenisnya, itu ternyata memiliki kriteria nilai ambang batas atau passing grade yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sebelum teman-teman memilih formasi pada jalur mana, sebaiknya pelajari terlebih dahulu passing grade pada setiap jalur formasi tersebut. Oke, yang pertama itu jalur umum dan jalur khusus cyber security. Jadi pada dua jenis jalur ini memiliki kriteria passing grade atau nilai ambang batas menetapkan semua skor pada semua jenis tes, baik itu pada tes karakteristik pribadi ataupun pada tes intelijensia umum dan pada tes wawasan kebangsaan. Semuanya menetapkan nilai atau angka minimal yang harus dipenuhi agar teman-teman lolos pada tes SKD dan bisa melanjutkan pada tes SKB. Kalau pada jalur-jalur lain, dia hanya menetapkan pada nilai minimal pada tes intelijensia umum. Tapi pada jalur ini, yaitu pada jalur umum dan jalur khusus cyber security, itu dia menetapkan semua skor pada setiap jenis tes. Pertama, tes karakteristik pribadi di jalur umum dan jalur khusus cyber security ini, dia menetapkan skor minimal 126. Lalu pada tes intelijensia umum, dia menetapkan nilai minimal skor 80. Dan pada tes wawasan kebangsaan, dia menetapkan nilai minimal skor 65. Artinya, nilai-nilai ini teman-teman harus memenuhi minimal. Kalau lewat dari nilai ambang batas tersebut, maka teman-teman dinyatakan lolos pada tes seleksi kompetensi dasar atau SKD dan berhak mendapatkan atau berhak melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tes SKB. Lalu bagaimana dengan jalur yang lainnya? Nah, di jalur ini dia tidak menetapkan nilai ambang batas passing grade pada total atau skor akumulasi. Dia tidak menetapkan itu. Tapi dia hanya menetapkan nilai ambang batas pada setiap jenis-jenis tes tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan jalur lain? Oke, kita akan bahas satu persatu. Pada jalur lain, yaitu pada jalur disabilitas, ini cukup menarik karena berbeda dengan jalur umum. Pada jalur disabilitas, untuk tes karakteristik pribadi, dia tidak menetapkan nilai minimum skor atau tidak ada passing grade-nya pada tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, sedangkan untuk tes intelijensia umum, dia menetapkan skor minimal 70. Nah, sedangkan untuk tes wawasan kebangsaan, dia juga tidak menetapkan passing grade atau nilai minimum, tidak ditetapkan pada jalur ini. Namun, karena dia tidak menetapkan nilai minimum skor pada TWK dan TKP, tapi dia menetapkan nilai kumulatif minimal, yaitu sebesar 260. Jadi, perlu digarisbawahi, meskipun dia tidak menetapkan nilai ambang skor, nilai ambang minimal skor pada TKP dan TWK, tapi dia menetapkan nilai kumulatif minimum, yaitu sebesar 260. Lalu bagaimana dengan jalur cum laude dan jalur diaspora? Nah, sama halnya dengan disabilitas tadi, dia hanya menetapkan nilai ambang batasnya pada tes intelijensia umum, sedangkan pada aspek materi uji yang lainnya, dia tidak menetapkan. Pada tes karakteristik pribadi, pada jalur ini tidak menetapkan nilai minimum skor. Artinya tidak ada ketetapan. Skornya berapa, tidak ada batas minimalnya. Lalu pada tes intelijensia umum, dia menetapkan nilai skor 85.
Lalu pada tes wawasan kebangsaan juga sama, dia tidak menetapkan nilai minimum skor. Tapi pada nilai kumulatif dia menetapkan nilai minimum, yaitu sebesar 271. Nah, itu pada jalur diaspora dan jalur cum laude. Nah, sedangkan pada jalur lainnya, yaitu pada jalur putra-putri di Papua, bagi teman-teman dari Papua yang ingin berpartisipasi dalam tes CPNS ini, juga memiliki passing grade atau nilai minimum yang khusus juga. Nah, pada tes karakteristik pribadi juga tidak ada nilai ambang batasnya. Nah, sedangkan pada tes intelijensia umum ditetapkan nilai minimum skornya sebesar 60. Nah, terakhir pada tes wawasan kebangsaan juga tidak menetapkan passing grade atau nilai ambang batas minimumnya berapa tidak ditetapkan. Tapi pada nilai kumulatif semua jenis tes tadi ditetapkan nilai minimum skornya 260. Ini untuk jalur pada teman-teman yang dari Papua. Lalu bagaimana dengan jalur doktor dan instruktur penerbangan? Ini juga sama, punya passing grade yang berbeda. Pada tes karakteristik pribadi tidak ada nilai passing grade. Pada tes intelijensia umum ditetapkan nilai skor minimalnya 80, sedangkan pada tes wawasan kebangsaan tidak ada passing grade. Tapi pada nilai kumulatif semua jenis tes tersebut ditetapkan nilai passing grade sebesar totalnya 271. Lalu terakhir pada jalur rescue, jalur mudi, juru kapal, nahkoda, dan pengamat Gunung Merapi itu juga memiliki kriteria khusus passing grade. Pada tes karakteristik pribadi dia tidak menetapkan nilai passing grade-nya atau nilai ambang batasnya. Tapi pada tes intelijensia umum ditetapkan nilai passing grade minimal 70. Sedangkan pada tes wawasan kebangsaan tidak ada nilai passing grade-nya atau minimum skornya tidak ada. Tapi pada nilai kumulatif pada keseluruhan jenis tes tadi ditetapkan nilai minimum skornya sebesar 260. Jadi itu teman-teman, saran saya sebelum teman-teman memilih formasi mana, sebaiknya cermati terlebih dahulu ketentuan passing grade ini sehingga bisa menentukan strategi mana atau formasi mana yang akan dipilih. Dan tentu pilihlah yang memiliki potensi keberterimaannya yang besar. Oke teman-teman, selamat mencoba dan selamat mempersiapkan diri untuk tes seleksi CPNS di tahun 2021. Doa saya semoga teman-teman diterima dengan baik pada formasi yang telah dipilih. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.